Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Aceh Timur akan melaksanakan demonstrasi kontekstual pada modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik yang terdiri dari observer, coach, dan juga coachee. Bersama saya Dedi Irawan, guru dari SMK Negeri 1 IDI. Saya Rudi Mulyadi, guru ekonomi dari SMA Negeri 1 IDI Raya. Saya Muhajir SPD, guru matematika SMK Negeri 1 IDI. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Pak Muhajir. Waalaikumsalam Pak Dedi. Gimana kabarnya hari ini Pak Muhajir? Alhamdulillah sehat Pak. Bapak gimana kabarnya? Luar biasa Pak, Allah memberikan terus kesehatan kepada saya. Semoga kita berdua selalu dilimpahkan rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik Pak Muhajir, saya mendengar Bapak akan melakukan proses coaching ya Pak? Betul Pak. Oke Pak Muhajir, dalam proses coaching ini saya akan menjadi observer, nanti akan melihat bagaimana Bapak melakukan proses coaching. Ya. Bapak akan melakukan proses coaching dengan siapa di sini Pak? Dengan Pak Ramadhani. Oke, dengan Pak Ramadhani ya. Ramadhani. Nah, untuk langkah awal Pak Muhajir, kita akan mendiskusikan rubrik penilaian percakapan coaching terlebih dahulu. Ya Pak. Bapak sudah paham kan proses untuk melakukan coaching Pak? Insya Allah Pak. Oke. Dalam proses coaching itu yang perlu Bapak ikuti adalah alur tirta Pak. Di mana T itu adalah menanyakan tujuan. Yang kedua, Bapak harus bisa menanyakan identifikasi masalah. Yang selanjutnya adalah Bapak menanyakan reaksi ya terhadap si coaching. Yang terakhir menanyakan tentang tanggung jawab dari proses yang sudah dilaksanakannya. Nah, di samping itu Bapak juga harus paham jenis pertanyaan-pertanyaan yang harus Bapak sampaikan. Tentunya pertanyaan yang berbobot sehingga si coaching nantinya bisa menemukan solusi atas permasalahan yang sedang dihadapi. Nah, yang paling penting Pak Muhajir, proses coaching itu Bapak harus bisa menjadikan Pak Ramadhani nantinya sebagai mitra. Nah, jadi beliau tidak terbebani dengan proses coaching tersebut, yang pada akhirnya Pak Ramadhani bisa mendapatkan solusi dari hasil diskusi yang akan Bapak laksanakan nanti. Nah, Pak Muhajir, nah untuk langkah awal, kompetensi apa yang akan Bapak kembangkan dalam proses coaching nanti? Oke Pak, dia seperti biasa yang sudah kita ketahui tadi di alur tirta. Di sini menggunakan 3 tahapan. Oke. Tahapan yang pertama di mana kita harus hadir penuh dan mendengar aktif. Juga di sini kita harus menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga si coachee itu dia akan merasa rileks dan merasa nyaman. Oke, dari 3 kompetensi yang sudah Bapak sampaikan, nah kompetensi mana nih yang akan Bapak laksanakan secara spesifik ini Pak? Di sini yang lebih spesifiknya kepada mendengar aktif, sehingga saya lebih fokus untuk merasa hadir penuh di tengah-tengah si coachee dan juga fokus saya kepada pertanyaan-pertanyaan yang akan membuat si coachee itu merasa nyaman dengan dan terbawa dengan suasananya. Sehingga dia akan merasa rileks untuk menjawab semua pertanyaan ataupun dia akan menceritakan semua permasalahannya. Luar biasa Pak Muhajir. Kemudian Pak Muhajir, dalam prosesnya nanti indikator ketercapaian seperti apa yang akan Bapak coba laksanakan? Oke Pak, saya akan melihat si coachee itu dia akan dapat menyelesaikan masalah-masalahnya tidak, ataupun apa tindakannya ke depan yang harus si coachee itu lakukan. Oke, baik Pak Muhajir, saya rasa pertanyaan dari saya sudah cukup dan harapan saya nanti Bapak dapat melakukan proses coaching dengan baik dengan mengikuti alur tirta dengan proses-proses kaidah yang sudah ditentukan. Nah, semoga sukses selalu ya Pak Muhajir. Doakan Pak, semoga kami sukses dalam coach ataupun coaching dengan Pak Ramadhani. Semoga kami pun mendapat kemudahan. Terima kasih Pak atas masukannya. Oke, terima kasih Pak Muhajir. Sukses selalu. Assalamualaikum Pak Ramadhani. Waalaikumsalam Pak Muhajir. Apa kabar nih Pak Ramadhani? Alhamdulillah baik Pak Muhajir. Gimana kabar Pak Muhajir? Alhamdulillah baik juga Pak. Saya dengar Bapak cari-cari saya kemarin. Ya benar Pak. Saya mencari Bapak, ini kita ada yang bicara, nggak lama Pak, cuma 15-20 menit aja Pak.
ini permasalahan di sekolah saya itu Pak. Menurut pandangan saya atau amatan saya amatin, guru-guru di sekolah saya masih banyak monoton dalam mengajarnya, masih konvensional, tidak sesuai dengan perkembangan zaman, sehingga siswa-siswa saya yang ada di sekolah saya itu terlalu jenuh dalam ikut pembelajaran, sehingga tidak ingin mengikutinya, sehingga banyak ketinggalan. Saya berharap supaya guru-guru itu kan dapat dari perubahan supaya mengikuti dari perkembangan zaman yang ada saat ini. Menurut Bapak nih, agar guru itu tidak monoton ataupun mengajarnya secara konvensional, apa yang bisa Bapak terapkan? Sobat, saya berusaha menerapkannya Pak, yaitu dengan coba membimbing atau mendamping mereka dalam tahap mengikuti materi atau pembelajaran sesuai dengan perkembangan zaman, sehingga guru itu sesuai dengan guru yang ideal dalam menerapkan pembelajaran dengan sesuai dengan perkembangan zaman, Pak. Hari ini kita diskusi nih Pak. Iya. Menurut Bapak, apa yang Bapak harapkan dari hasil diskusi kita hari ini? Yang saya harapkan itu terjadi perubahan Pak di guru-guru saya, khususnya apalagi guru senior, yang guru lama, kalau bisa mereka janganlah menggunakan metode ceramah, kalau bisa mengikuti perubahan zaman, atau sekarang ini kan udah teknologi IT Pak, kalau bisa dia mengajar sesuai dengan perkembangan zaman itu menggunakan metode IT. Ya, berarti harapan Bapak, guru-guru di sekolah Bapak maupun guru senior mau membantu menerapkan apa yang Bapak harapkan. Ya. Jadi di sini harapan Bapak bagaimana tekniknya supaya harapan Bapak itu tercapai. Itu coba saya melakukan, harapan saya yang ingin saya lakukan itu mengharapkan supaya guru-guru tadi saya lakukan perubahan dengan cara yaitu melakukan pendampingan secara bergiliran Pak ya, yaitu melakukan pendampingan dengan memberi pembelajaran IT, juga mengajak guru lain supaya pembelajaran monoton tadi bisa berubah pembelajaran seperti saat ini. Contohnya Pak, metode pembelajaran seperti pembelajaran kuis, membuat soal seperti kuis, itu membentuk pelajaran di kampas, itu poin Pak dalam penyampaian materi, sehingga menarik buat siswa kita itu untuk mengikuti pelajaran tersebut. Oke Pak, di sini harapan Bapak emang pembelajaran yang inovatif. Ya benar Pak. Berarti teknik apa yang akan Bapak terapkan sehingga pembelajaran inovatif itu tercapai? Itu teknik seperti tadi Pak. Yang pertama saya pertama kali melakukan teknik pendampingan, yaitu dengan cara bergilir Pak ya. Nah, itu juga mengajak teman-teman yang jago IT untuk melakukan perubahan di sekolah, itu terutama guru senior dapat berubah pengajaran dari ceramah atau monoton atau konvensional berubah menjadi pembelajaran sesuai dengan perkembangan zaman, perkembangan teknologi menggunakan IT Pak. Berarti di sini Bapak akan melakukan pendampingan ataupun observasi. Iya. Seandainya memang itu yang Bapak terapkan, kan butuh schedule yang terstruktur ini. Iya. Jadi bagaimana Bapak menyusun strukturnya itu, ataupun jadwal observasinya? Ya, yang pertama saya kan di sini kan coba melakukan dengan pendampingan, karena saya anggap kalau pendampingan itu kan tidak memerlukan waktu atau tempat yang kita inginkan atau terikat buat mereka, tapi kita meluangkan waktu sesuai dengan posisi mereka, sehingga waktu kita lakukan pendampingan itu mendapatkan memberi mereka pengajaran itu mengubah pembelajaran dari ceramah atau nonton tadi ke metode IT, sehingga dia dapat mudah kita ajari secara itu. Tapi coba juga ada dua kegiatan lagi, itu seperti kalau memang agak susah ya, itu dengan pembelajaran seperti pelatihan, workshop, itu mungkin agak susah karena kita harus minta izin dari kepala sekolah, juga waktu-waktu yang dibutuhkan itu kan terlalu sempit, sehingga kadang-kadang juga susah untuk mengajaknya. Maka yang saya harap kalau saya mau lakukan itu biasanya coba saya menerapkan dulu model-model pendampingan secara pendampingan bergilir, tapi usahakan juga saya lakukan juga, tapi tengok kondisinya.
itu dengan disesuaikan dengan kondisi guru tersebut. Kondisi guru tersebut ya. Eh, yang sekarang menurut Bapak, guru-guru ataupun teman ataupun rekan sejawat Bapak yang ada di sekolah Bapak, idealnya mereka berada di level mana? Kalau penilaiannya 1 sampai 10. Baru bisa lihat dari gambaran ya, saya amatin dari saya itu mereka masih di level 5. Level 5 ya Pak. Iya Pak. Harapan Bapak ke depannya mereka harus mencapai level? Saya kalau berharap kalau bisa ada peningkatan Pak. Kalau bisa sampai level 8 Pak, supaya adalah perubahan di sekolah saya. Level 8. Kalau level 8 berarti tujuan Bapak hari ini bagaimana guru tersebut bisa meningkatkan karya inovasinya Ya, benar, sehingga Pak. menjadi level 8 gitu ya. Iya benar Pak. Baik Pak Ramadhani. Kira-kira untuk mencapai menurut Bapak untuk mencapai level 8 itu apa pergerakan yang harus kita lakukan? Pergerakan yang saya lakukan tadi coba Pak, seperti saya jelaskan tadi Pak, saya coba mengubah guru-guru tadi yang dari cara mengajar ceramah personal atau monoton itu berubah ke metode sesuai dengan perkembangan zaman dengan ada pelatihan atau pendampingan pemberian ilmu kepada rekan-rekan sejawat, juga terutama guru-guru senior Pak yang agak susah nih Pak. Nah itu di guru senior ini saya melakukan pendampingan terlalu individu Pak. Secara begini karena guru senior ini maklum Pak, udah tua-tua Pak. Ini harus pendekatannya harus betul-betul ekstra dibandingkan guru muda. Maka itu saya coba melakukan dengan dua metode yang saya lakukan itu. Coba saya lakukan dengan pendampingan Pak supaya mudah untuk membimbing mereka yang guru senior terutama dalam pelajaran memberi inovasi dari metode ceramah menjadi menyesuaikan dengan perkembangan teknologi Pak. Pak Ramadhani, Bapak berencana berarti dengan 2 opsi. Iya. Ada observasi dan juga ada pemantauan. Iya. Observasi ada pendampingan. Iya. Kira-kira menurut Bapak seharusnya kalau Bapak disuruh memilih, kira-kira di antara 2 opsi tadi mana yang akan Bapak pilih? Kalau menurut saya coba melakukan yang pertama ini ya Pak ya. Untuk tahap awal ini melakukan pendampingannya dulu Pak. Tapi pendampingan bergilir Pak ya. Itu supaya mudah karena kebetulan kan kita apalagi guru senior ini mengingat waktu dan jalur mereka yang terlalu padat. Jadi saya selalu mendampingan sesuaikan dengan jalur mereka. Itu dengan melakukan pendampingan secara bergilir. Berarti intinya Bapak memilih cara pendampingan. Iya Pak. Cara pendampingan berarti di sini Bapak nanti akan melihat hasilnya secara evaluasi gitu ya. Iya. Bapak kan sudah merencanakan. Iya. Dan schedule-nya sudah Bapak susun. Iya. Kapan menurut Bapak waktu yang bagus untuk Bapak terapkan? Kalau bisa Pak secepatnya mungkin dalam minggu ini coba saya usahakan bisa berjalan. Yang saya inginkan itu perubahan dari pengajaran dari pengajaran monoton ke pengajaran sesuai dengan perkembangan zaman. Itu yang saya harapkan Pak. Mungkin dalam minggu ini bisa berjalan Pak. Kira-kira Bapak dalam menerapkan strategi ini membutuhkan teman berkolaborasi tidak? Oh butuh Kak. Yang pertama sekarang saya sudah lihat beberapa teman saya yang ada perkembangan ya, mengikuti perkembangan teknologi yang sudah menggunakan perkembangan teknologi dalam pengajarannya. Saya lihat Bu Depi, Bu Melida, mereka bisa saya ajak untuk melakukan pendampingan terhadap guru-guru yang belum menguasai teknologi untuk belajar supaya dapat mengikuti perkembangan teknologi dengan tujuan agar berubah cara pengajaran mereka Pak. Baiklah Pak Ramadhani, perbincangan kita hari ini sudah di ujung cerita lah ini ya. Harapan saya kepada Pak Ramadhani, semoga apa yang Bapak Ramadhani cita-citakan tercapai dan juga kita menjaga kesehatan supaya kita pun menjadi kuat dalam menjalankan apa yang kita inginkan karena butuh juga kesehatan Pak. Masalah berhasil atau tidaknya itu niat baik kita emang sudah walaupun tidak tercapai tapi kita sudah mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Harapan saya
nanti kita ke depan ataupun 1 minggu lagi kita berjumpa, Bapak Ramadhani akan membawa hasil yang maksimal dengan cerita-cerita yang intinya membawa dapat perubahan pada sekolah Bapak. Ya, mungkin hanya ini Pak hasil diskusi kita. Semoga hasil diskusi ini membawa dampak positif pada Bapak pribadi dan juga sekolah Bapak pada umumnya. Oke Pak, untuk hari ini apakah Bapak ada keinginan lain selain pada ini? Saya cukup Pak, karena saya pun dari Bapak gambaran untuk perubahannya dan masukan. Semoga keinginan saya dapat tercapai atau keinginan kita bersama bisa tercapai, itu perubahan guru-guru dari pelajaran monoton menjadi pelajaran sesuai dengan perkembangan zaman Pak. Ya, besar harapan saya Pak, pertemuan ataupun diskusi kita yang akan datang insya Allah akan berdampak positif dari maksudnya hasil evaluasi tadi, apa yang Bapak terapkan berjalan sebagaimana mestinya dan hasilnya akan membawa aura-aura positif. Terima kasih Pak Ramadhani. Mungkin hanya ini sebagai penutup dari pembicaraan kita hari ini. Terima kasih Pak Muhajir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Pak Muhajir ya, Bapak udah melaksanakan proses coaching dengan baik tadi dengan Pak Ramadhani, walaupun tadi ada sedikit hal-hal yang mungkin terlewatan. Nah Pak Muhajir, tadi di awal kita udah membicarakan indikator-indikator ketercapaian yang harus Bapak lakukan. Nah pada saat proses coaching yang Bapak laksanakan tadi bersama Pak Ramadhani, indikator-indikator apa yang sudah Bapak laksanakan dalam proses tersebut tadi? Baik Pak, Alhamdulillah Pak, tadi saya sudah menyelesaikan proses coaching dengan Pak Ramadhani, coaching saya, di mana saya menerapkan proses di mana alur tirta, yaitu mengidentifikasi masalah, menarik tujuan masalah, menggerakkan coach saya ke arah reaksi dia akan aksinya yang akan datang, dan juga rasa tanggung jawab si kunci tersebut. Dari informasi kunci tersebut, banyak hal yang sudah kami bicarakan. Dan saya meminta kunci untuk mempertanggungjawabkan tindakan yang sudah kami perbuat, harusnya kami diskusikan. Iya, Pak Muhajir. Luar biasa sekali ya Pak Muhajir. Baik, Pak Muhajir, dari hasil pengamatan saya selama Bapak melakukan proses coaching tadi, ada catatan kecil yang mungkin saya catat terkait proses Bapak melaksanakan proses coaching. Tadi saya melihat setelah Pak Ramadhani melaksanakan bercerita tentang masalahnya, di sini Pak Muhajir melewatkan yang namanya proses identifikasi masalah. Nah, yang seharusnya ada pertanyaan, guru ideal seperti apakah yang Pak Ramadhani inginkan di sini. Nah, yang kedua, tentang kehadiran penuh nih Pak. Saya melihat tadi Bapak ketika Pak Ramadhani bercerita, pandangannya tidak terarah ke Pak Ramadhani ya Pak. Terus tentang pertanyaan yang sama nih Pak. Saya berulang kali melihat Bapak Muhajir tadi bertanya tentang pertanyaan yang sama, sehingga Pak Ramadhani sebagai coach juga menjawab hal yang sama di sini Pak. Nah, saya melihat lagi banyak tadi pertanyaan kira-kira nih Pak. Nah, menurut Pak Muhajir sendiri, boleh nggak kita menggunakan kata kira-kira dalam proses percakapan coaching? Tidak boleh Pak, karena ada beberapa hal yang memang masuk kata-kata ideal dan tidak ideal. Oke. Baik Pak Muhajir. Terus dalam proses alur tirta, hal terakhir yang perlu kita laksanakan apa Pak? Bertanggung jawab. Ya, nah di situ saya tadi belum melihat Bapak melakukan proses menanyakan komitmen kepada Pak Ramadhani. Ya, komitmen seperti apa yang akan Pak Ramadhani lakukan terkait rencana aksi yang akan dia laksanakan di situ. Sehingga tidak ada penegasan di situ menurut saya. Oke. Baik Pak, terlepas dari semua itu, Bapak sudah melaksanakan proses alur tirta dengan baik. Sebenarnya Bapak sudah luar biasa hari ini, sudah melaksanakan proses coaching dengan baik dengan alur tirta. Nah, Pak Muhajir, dari proses coaching yang telah Bapak lakukan, kedepannya kompetensi seperti apa lagi yang Bapak ingin lakukan?
Nah, di sini kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot pada si coaching, sehingga saya dapat menggali informasi lagi lebih mendalam dan mengarah si coaching dalam menentukan solusi atau permasalahannya. Baik, Pak Muhajir, luar biasa diskusi kita hari ini. Kita telah melaksanakan, Bapak juga telah melaksanakan proses coaching dengan baik dengan Pak Ramadhani. Ini sungguh luar biasa, ya. Yang telah Bapak lakukan sudah sangat baik. Nah, prosesnya tidak ada yang sempurna. Tentunya ada hal-hal yang perlu kita tingkatkan lagi. Nah, kedepannya saya berharap ada proses-proses lagi seperti ini ya, Pak. Yang tentunya menjadikan kita lebih baik lagi dalam pertemuan proses coaching-coaching yang lainnya. Nah, Bapak jangan segan-segan jika Bapak membutuhkan saya sebagai supervisor untuk menilai Bapak sebagai coaching yang akan Bapak laksanakan. Ya begitu Pak Muhajir. Baik. Mungkin saya dengan keterbatasan waktu, akhirnya saya mau pamit dulu ke Pak Muhajir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Muhajir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian demonstrasi kontekstual coaching untuk supervisi akademik yang telah kami lakukan. Semoga bermanfaat Dan menginspirasi. Salam guru penggerak. Salam dan bahagia.